Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Kembali lagi belajar bersama Buning ya. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Nah, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi pada subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 2. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-temannya ingin melihat proses pengolahannya. Nah, kira-kira bagaimana pengolahan ikan bandeng itu? Ayo membaca. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari saja. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, teks bacaan di atas tadi terdiri dari 3 buah paragraf, yaitu informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi 1 ini terdapat pada paragraf 1. Informasi 2. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi lebih lunak. Ini terdapat pada paragraf 2. Kemudian, teks bandeng presto menceritakan tentang proses pembuatan bandeng presto. Tadi dijelaskan bagaimana dibuatnya bandeng presto itu dari awal hingga akhir. Informasi 3, setelah matang, bandeng presto dikemas agar lebih awet. Ini terdapat pada paragraf ketiga. Selain kolam ikan, ternyata Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak yang sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam. Ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam.
Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Sedangkan Siti hanya mengamati di pinggir kolam. Gerakan pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam berenang. Nah, selanjutnya gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang, terutama bagi anak-anak semua yang baru belajar berenang itu harus menggunakan pelampung. Nah, berbagai alat pelampung itu ada berbagai jenis. Yang pertama di sini ada ban lengan. Yang kedua ada rompi renang. Yang ketiga ada papan luncur. Sedangkan yang terakhir itu adalah ban renang. Semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu supaya anak-anakku yang baru berlatih berenang tidak akan tenggelam. Kemudian kira-kira langkah-langkah berenang itu apa saja ya? Yang pertama, cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Yang kedua, tangan memegang papan luncur atau ban. Yang ketiga, posisi tubuh berada di atas permukaan air. Yang keempat, kaki bergerak sambil mengayuh. Yang kelima, lakukan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya anak-anakku cepat menguasai berenang tersebut. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Sedangkan Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam itu artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Sedangkan Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun mereka menikmati buah-buahan dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda-beda merupakan bagian dari keberagaman. Contohnya ini, Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian, Beni, Edo, dan Udin datang membawa ragam makanan. Ragam makanannya adalah yang pertama adalah hasil pengolahan ayam menjadi ayam goreng. Yang kedua hasil olahan menjadi sosis. Yang ketiga adalah buah apel. Yang keempat adalah kornet sapi, hasil olahan dari daging sapi. Yang kelima adalah bolu pisang. Yang keenam adalah susu sapi yang sudah dikemas. Dari gambar-gambar tersebut, ada satu buah makanan yang bukan merupakan hasil pengolahan makanan, yaitu pada nomor 3, yaitu adalah buah apel.
Sedangkan makanan yang lain seperti nomor 1, 2, 4, 5, dan 6 merupakan hasil pengolahan teknologi pangan. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata berbeda-beda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Namun, kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Lalu, jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan kira-kira anak-anak? Ya, tentunya harus menghormati perbedaan yang ya. Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, demikian pelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.